Jadi Indonesia ini sudah ada kurang lebih 30.000 jenis tanaman dan 7.000 itu merupakan tanaman yang berkhasiat obat. Yang sudah teridentifikasi itu sekitar 940. Jadi kalau batuk pilek itu kita cuping hidung ini Mas. Iya. Nah, cuping hidung itu di sampingnya gini. Nah, kita tekan di sini. Itu kita tekan sebanyak 30 kali. 30 kali. Dan untuk penekanannya juga nggak boleh langsung ditekan cepat-cepat. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semua. Salam sehat untuk kawan-kawanku semua yang ada di rumah ya. Kali ini obrolan seputar kesehatan masa kini mengangkat tema memberdayakan Asman Toga untuk Indonesia sehat di tengah pandemi COVID-19. Kali ini saya Anwaruddin Alwafi ditemani langsung oleh dua narasumber, yakni yang pertama dari Ibu Wiwin Khairyah selaku Sekretaris Asman Aloe Vera Jemundo. Kemudian ada Ibu Siti Amanah, ahli media keperawatan, pelaksana program Yankestra Puskesmas Taman. Selamat pagi Ibu. Pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah. Jangan tegang ya Ibu ya. Kita di sini berbicara santai-santai saja. Ya, oke Mas. Seperti anggap saya sebagai teman sendiri, sahabat gitu. Untuk biar lebih mudah saya panggilnya Mbak aja ya. Biar lebih boleh, mudah. biar lebih mudah ya. Oke. Baik, langsung saja ya Ibu. Sebenarnya yang ada di benak saya atau masyarakat tentu sudah tahu apa itu toga atau taman obat keluarga. Tapi di sini ada istilah asman dan akupunktur. Mungkin dari Ibu Wiwin bisa menjelaskan apa itu asman toga dan akupunktur itu sendiri. Silahkan Ibu. Ya, maaf Mas Zafi, saya Bu Amanah. Oh iya, baik. Maaf Ya. untuk Ibu Siti Amanah, mohon Iya. Mbak. Iya, untuk toga itu adalah sekumpulan tanaman yang berkhasiat obat untuk kesehatan dan ditanam menjadi sebuah taman dan memiliki nilai keindahan. Itu poin pertama. Berarti ada 3 poin. Pertama toga, kedua akupresur, yang ketiga asman atau asuhan mandiri. Jadi toga sudah ya. Sekarang akupresur adalah suatu cara perawatan kesehatan keterampilan yang dilakukan memijat perbagian permukaan tubuh pada titik-titik akupuntur dengan menggunakan bagian tubuh lain Mas. Misalnya bisa pakai jari, bisa pakai siku, bisa pakai telapak tangan. Ya. Atau alat lain yang berujung tumpul, misalnya pensil atau atasnya polpen, ini pokoknya berujung tumpul, atau kayu ya. Terus sedangkan untuk asman atau asuhan mandiri, biasa yang disebut anak-anak muda itu self care ya Mas, mandiri ya. Itu adalah upaya untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan mengatasi gangguan kesehatan ringan. Kesehatan ringan itu maksudnya apa? Ya batuk pilek, terus pusing, stres, meningkatkan daya tahan tubuh, gatal-gatal ya. Itu bisa dilakukan secara mandiri, sehingga nanti diharapkan akan membentuk suatu asuhan mandiri. Yaitu Mas definisinya. Baik, mungkin untuk regulasinya sendiri, apakah sebenarnya dari Asman Toga ini apakah ada regulasi mulai dari aturan pemerintah, mungkin dari undang-undangnya mungkin sudah ada yang mendasari kegiatan ini, mungkin Mbak Amanah bisa menjelaskan. Ya tentu saja kita dalam melaksanakan sesuatu harus pasti ada dasarnya ya Mas. Ya, dasar yang pertama ini ada peraturan pemerintah nomor 103 tahun 2014. Ini pasal 70 tentang pelayanan kesehatan tradisional. Jadi pemerintah bertanggung jawab untuk memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam upaya untuk mengembangkan kesehatan tradisional. Jadi pemberdayaan tersebut diarahkan
agar masyarakat melakukan perawatan kesehatannya secara mandiri dan juga tentu harus benar, Mas. Terus ini ditunjang juga Permenkes nomor 9 tahun 2016 tentang asuhan mandiri melalui pemanfaatan toga dan keterampilan atau akupresur. Jadi ada dua, PP nomor 3 tahun 2014 dan Permenkes nomor 9 tahun 2016. Kemudian untuk kriteria sendiri dari toga dan akupresur mungkin yang bisa digunakan apa saja, Mbak? Ya, kriteria untuk toga dan akupresur yang bisa digunakan untuk masyarakat tentu saja yang pertama harus aman dulu ya, Mas. Ya. Aman dan tentunya harus bermanfaat untuk kesehatan. Kalau tidak ada manfaatnya ngapain kita lakukan ya? Jadi sebenarnya di Indonesia itu sudah dari dulu itu sudah melakukan kegiatan tersebut, Mas. Jadi Indonesia ini sudah ada kurang lebih 30.000 jenis tanaman dan 7.000 itu merupakan tanaman yang berkhasiat obat. Yang sudah teridentifikasi itu sekitar 940 dan yang sudah terdaftar sekitar 300-an. Misalnya kayak rimpang-rimpang, temulawak, kunyit, kencur, jahe, terus sambiloto, itu herba dan masih banyak lagi ya, Mas. Terus yang kedua tentunya dengan toga ini mudah dan murah. Kenapa? Kita menanam toga di sekitar rumah, tentunya nanti kalau pas kita ada keluhan ringan, misalnya kita batuk, ada kencur, sudah tinggal ambil, tidak usah beli, makanya murah ya. Yang ketiga, ketersediaan bahan, cara dan peralatannya juga harus terjangkau ya. Jadi caranya tinggal direbus, tinggal dibalur atau bisa menggunakan sauna. Misalnya kalau direbus daun ungu untuk ambien, terus dibalur, misalnya kita lagi rematik atau nyeri, bisa memakai jahe dicampur dengan kentang diparut, kemudian dicampur, ditempelkan pada area tubuh yang sakit. Terus untuk sauna bisa memakai aromaterapi, misalnya dari serai atau akar wangi. Terus bahannya juga untuk cara pembuatannya itu, Mas ya, untuk bahan peralatan yang digunakan bisa memakai kuali atau stainless, tidak boleh yang berbahan dasar logam, misalnya alumini, terus besi, itu tidak boleh ya, Mas. Terus keempat, ada 4, Mas. Yang terakhir ini harus sesuai dengan tradisi masyarakat tersebut. Kita tahu pada abad ke-7 itu di Candi Borobudur itu sudah ada relief-relief minum jamu, Mas. Masnya kalau di Borobudur tidak memperhatikan ya kalau ada relief-relief itu ada. Iya, ada tradisi. Tradisi sekali. Iya, tradisi minum jamu itu di sana ada, Mas. Terus di Bali itu namanya ada usodo. Itu pada tahun 78 sebelum Masehi. Kayak di Cina itu loh, Mas Hince. Kalau di Bali namanya usodo. Terus di Jawa Timur dan Jawa Tengah itu abad ke-18 sudah ada namanya buku Serat Centini. Jadi itu mengenalkan jamu-jamu yang ada di Jawa Timur, Jawa Tengah. Oke, gitu Mas Selvi. Lalu berlanjut untuk pertanyaan Ibu Wiwin Khairiyah. Bagaimana sih Bu cara memberdayakan Asman Toga dan akupresur untuk Indonesia sehat, terlebih di tengah pandemi ini sendiri? Oh gitu, oke. Kalau Asman Toga dan akupresur itu sebenarnya kan ada 15 keluhan ringan yang bisa diatasi. Keluhan ringannya mual muntah, pusing, sesak nafas, batuk pilek, meningkatkan daya tahan tubuh, kemudian anemia, nyeri haid, meningkatkan nafsu makan, nyeri pinggang, sembelit, kram otot, stres, kemudian susah tidur, meningkatkan ASI dan gatal-gatal pada biduran. Cuman kalau untuk pandemi ini kita punya ada 5 yang kita berdayakan pada masyarakat. Yang pertama itu kan mual muntah yang penderita COVID itu, kemudian yang paling sering batuk pilek, sesak nafas, kemudian pusing, dan yang paling penting itu meningkatkan daya tahan tubuh. Kenapa? Karena kalau meningkatkan daya tahan tubuh itu kan bukan hanya yang sakit, tapi yang masih sehat itu
kita edukasi supaya daya tahan tubuh mereka meningkat. Itu kita bisa pakai rimpang temulawak, jahe merah atau jahe emprit, gula merah, itu dibuat seperti minuman aja. Kemudian mungkin Ibu bisa, tapi sebelum mempraktekkan akupunktur ya, saya pernah mendengar ada istilah akupuntur dan akupunktur. Kalau akupuntur itu kan pengobatan tradisional dari China, yang sama-sama menekan titik saraf menggunakan jarum. Tapi kalau akupunktur itu sendiri kan jadi penekanannya berupa Memakai benda tumpul seperti balok kayu ataupun sampai pulpen ini juga bisa. Iya. Mungkin Ibu nanti bisa mempraktekkan sendiri. Gitu ya. Boleh. Untuk akupunktur yang sederhana mungkin karena situasi sekarang untuk pandemi, kemudian sudah masuk musim penghujan ya. Jadi kan banyak keluhan batuk pilek. Apakah ada kan Ibu ya? Akupresurnya ada. Mungkin Ibu bisa mencontohkan kepada kita semua. Jadi kalau batuk pilek itu kita cuping hidung ini Mas. Nah, cuping hidung itu di sampingnya gini. Nah, kita tekan di sini. Itu kita tekan sebanyak 30 kali. 30 kali. Dan untuk penekanannya juga nggak boleh langsung ditekan cepat-cepat. 1, 2, 3. Nah, tapi kita harus ada irama. Misalnya dalam hitungan setiap tekanan kita hitung 2 kali. Kita tekan 1, 2, kita tarik lagi. 1, 2 itu sampai 30 kali. Kalau misalnya mau sama zikir boleh, jadi 33 kali. Atau nggak sampai 100 kali. Kemudian ada di ini kaki, di antara tempurung lutut sama mata kaki, itu kita ambil tengah-tengahnya, di kaki bagian luar. Di kaki bagian luar, di betis ya. Cuman itu yang di samping luar, itu kita tekan sebanyak 30 kali. Itu untuk batuknya. Kemudian di bahu belakang ini, kalau kita bilang itu apa, tengkuk ya Mas ya. Nah, tengkuk tapi agak ke bawah. Agak ke bawah lagi enggak Mas, kalau orang bilang itu entong-entong, orang Jawa. Nah, di ujungnya yang dekat sama tulang tulang punggung, itu kita kira-kira 2 jari dari tulang punggung ke sampingnya itu kita tekan sebanyak 30 kali. Itu kalau batuk pilek. Kemudian mungkin ada akupunktur yang lain mungkin untuk mengatasi lelah atau letih, kemudian pusing atau mungkin buat susah tidur, buat orang yang insomnia itu ya mungkin ada Ibu. Tapi kayaknya sekarang kalau banyak yang di masyarakat itu pusing ya Mas. Iya, pusing. Pusingnya itu banyak macamnya penyebabnya. Bisa nggak punya duit. Di era masa pandemi ya. Nah, kalau pusing itu ada 7 ya Bu Amana ya titiknya itu. Ini yang paling kompleks. Pusing ini. Ya, penyebabnya kompleks, pijatannya juga kompleks. Jadi dari puncak kepala, nah ini di puncak kepala ya, bukan di ubun-ubun, di tengah-tengah kepala. Tengah kepala ini, cara ngambilnya itu ibu jari kita ini di ujung sini, di ujung telinga. Nah, kemudian telunjuknya kita tarik ke atas, nah ketemu di sini itu puncak kepalanya, kita tekan 30 kali. Iya, tapi nggak usah keras-keras ya Mas. Ditekan lembut-lembut. Disesuaikan dengan usia lah gitu. Kemudian ini pelipis. Nah, kita sering kan kalau pusing kan kita pegang sini. Pelipis ini sejajar dengan sudut mata, kita tekan 30 kali. Nah, masih banyak sebenarnya ini Mas. 7 titik. Yang paling gampang ya. Ada di sini. Nah, ini kalau kita luruskan begini kan ada yang paling tinggi ya, gunungnya. Nah, itu kita tekan, yaitu di daerah itu. Di daerah yang paling tinggi tonjolannya, ketika telunjuk dan ibu jari ini kita rapatkan. Nah, ini yang menonjol paling tinggi ini yang kita tekan. 30 kali. Terima kasih ya Ibu. Sama-sama atas penjelasan yang singkatnya ini. Kemudian untuk pemberdayaan asmantoganya sendiri bagaimana Bu? Kalau di masyarakat itu kan kita untuk mendirikan asman itu kan ada beberapa syarat ya. Yang penting kan prinsipnya itu kita tidak memaksakan, ya kan, harus ada motivasi dari diri sendiri, terus ada keinginan dari diri sendiri. Kemudian ada kebersamaan, jadi kita harus bisa berbagi sama sesama anggota, bisa berbagi materi, bisa berbagi ilmu, juga bisa berbagi tanaman. Kemudian ada kerjasama itu apa? Karena kita Asman Toga itu tidak berdiri sendiri,
kita difasilitatori oleh pihak dari puskesmas di sini sama Bu Siti Amanah dari Yankeskratnya. Nah itu prinsip-prinsip itu kita harus penuhi. Kemudian ada syaratnya juga, setiap anggota masyarakatnya itu kita ambil 5-10 keluarga binaan. Kemudian nanti ada setiap keluarga binaannya tadi minimal harus punya 5 jenis tanaman toga. 5 jenis, bukan 5 tanaman toga. Gitu. Jadi bukan lidah buaya ada 5 pot, bukan. Okay. Kemudian nanti harus ada kepengurusan. Jadi ada ketua, wakil ketua, sekretaris. Setelah itu kita punya legalitas, yaitu ditetapkan oleh surat keputusan dari kepala desa. Nah itu nanti kita kemudian kita edukasinya sama masyarakat itu kita mengadakan pertemuan rutin sama keluarga binaannya dulu. Kita ada pertemuan rutin intern dengan keluarga binaan, juga ada pertemuan rutin dengan pihak fasilitator. Jadi kita selalu dibina sama fasilitator. Untuk keluarnya ke masyarakatnya kita bisa edukasi, bisa sosialisasi di Karang Taruna, anak sekolah, kemudian ibu-ibu PKK, yes, pokoknya banyak perkumpulan anak, misalnya Karang Taruna laki-laki, bapak-bapak, bisa kita masuk. Lantas mungkin dari puskesmas sendiri untuk Ibu Siti Amanah, apakah ada pendampingan dalam hal ini pengolahan dari toganya itu sendiri? Ya, tentu saja Mas. Kita mendampingi dari pembentukan, pembinaan, terus inovasi juga. Jadi itu merupakan inovasinya ya. Jadi di aloe vera ini, di Asman aloe vera membentuk puding lidah buaya, sudah dimasukkan pada PMT Posyandu, sudah masuk. Terus dodol aloe vera. Apa lagi Mbak Wiwin? Permen. Permen. Sudah mulai produksi. Terus puding sedot, ya. Iya. Selai, ya banyak sekali. Terus kita juga melakukan membimbing untuk pengurusan PIRT juga. Jadi sudah standar Mas. Iya. Ya, mungkin untuk olahan sendirinya itu buat untuk Mbak Wiwin ini. Apakah diperjualbelikan di koperasi desa atau tiap ada kegiatan saja baru membuat produknya itu? Kalau untuk saat ini kita sudah diperjualbelikan, tapi sasaran kita itu yang pertama karena kita makanan basah, paling banyak adalah pesanan dulu. Tapi yang rutin itu Posyandu, kita masuk di PMT-nya Posyandu. Kemudian sasaran kita anak sekolah, anak kecil-kecil, karena tanaman lokal yang kita angkat itu kan aloe vera, lidah buaya. Lidah buaya itu kan bagus untuk daya tahan tubuh Mas, karena mengandung banyak vitamin A, vitamin C, vitamin E sebagai antioksidan. Nah itu tanaman itu kita olah bagaimana caranya supaya jadi jajanan yang menarik buat anak-anak. Jadi kita pasarkan di sekolah-sekolah. Kemarin sudah di puskesmas ya Bu Am ya, di puskesmas sempat sebelum pandemi itu kita selain tiap ada acara ya itu ada jamu, kemudian setiap ada acara juga pudingnya masuk di puskesmas. Lantas Bu, mungkin barangkali pemirsa di rumah ini punya tumbuhan aloe vera, tapi seringkali belum pernah memanfaatkan untuk diolah memasak. Karena kan banyak beredar di berita-berita ataupun di internet bahwa khasiat aloe vera ini cenderung untuk ibu-ibu atau remaja-remaja perempuan sering digunakan untuk skincare atau perawatan perawatan rambut, perawatan kulit gitu. Nah, untuk pengolahan dari tumbuhan aloe vera atau lidah buaya ini bagaimana Ibu? Karena kan setahu saya tumbuhan ini berlendir ya. Dan mungkin bagaimana cara mengatasi hal ini? Jadi kita selain dibina sama Bu Siti Amanah, kita juga dapat pendampingan dari pihak pertanian. Nah, dari pihak pertanian kita kecamatan Taman kita didampingi gimana caranya mengolah aloe vera. Nah, aloe vera ini Mas ada 2 jenis. Yang bisa kita makan itu sebenarnya adalah aloe vera yang polos, yang tidak bintik-bintik kulitnya. Itu yang besar-besar. Ya, yang besar-besar. Kalau di sini kan namanya aloe vera lidah buaya Pontianak ya. Nah, itu jenisnya. Jadi jenisnya yang punya daging tebal,
di dalamnya itu lendirnya tidak seberapa banyak. Tapi lebih cenderung kenyal ke air. Iya, gitu ya. betul. Nggih. Itu kemudian kalau yang untuk biasanya untuk luka bakar, untuk pengobatan luar itu aloe vera yang kecil-kecil, yang cenderung berbintik-bintik Iya. warnanya hijau pekat. Nah, itu yang getahnya banyak, itu yang kita pakai untuk pengobatan luar. Itu. Pengolahannya kita cukup dikupas, dibuang kulitnya aja. Setelah itu bisa direndam dengan air garam, bisa dicuci dengan air mengalir sampai 7 kali. Kalau mau lebih ini lagi, semakin banyak semakin bagus. Dan kalau untuk cara memasaknya aloe vera itu sebenarnya tidak perlu terlalu lama direbus. Jadi air mendidih kita masukkan sekitar 3 sampai 5 menit sudah kita angkat. Oke, jadi nggak terlalu lama-lama ya. Boten. Tapi kalau direbusnya terlalu lama, dampaknya apa itu? Mungkin lebih mengeras atau Jadi lembek, Oh, jadi tidak ada lembek. rasanya. Kemudian untuk dodol ini sendiri kan itu dimasaknya dalam api yang panas kan itu. Nggih. Jadi itu benar-benar lembek. Iya. Iya. Dan teksturnya karena aloe vera itu sendiri kan setahu saya dia putih agak sedikit keabu-abuan, Iya. putih keruh gitu ya. Iya. Kalau saat diolah menjadi dodol itu pasti apa ya? Iya. Penasaran. Ini Mas, ndak murni aloe vera. Oh. Jadi ada tambahan, misalnya dikasih tepung. Dodol kan pasti pakai Iya, tepung, pakai pakai tepung, gula, beras, pakai kan. gula merah ya. Iya. Pakai gula merah jadi warnanya mengikuti sesuai bahan tersebut. Kalau pakai gula merah ya warnanya jadi coklat nanti. Tapi teksturnya tetap lembut, tetap aloe veranya tetap kerasa. Iya. Oke, terima kasih ya Ibu atas penjelasannya. Sama-sama. Barangkali besok kalau kesini lagi Iya, bisa lah iya. berbagi pengetahuannya. Iya. Order dulu sih, Mas. Mungkin barangkali pemirsa di rumah penasaran tempatnya atau ingin mengunjungi dari Asman Toga Aloe Vera ini Oh, sendiri boleh. bagaimana Bu? Boleh. Mungkin bisa dijelaskan Ya, kepada kami semua. Jadi kita sekretariat kita itu ada di Jalan Sawung Galing 5 nomor 50 RT 7 RW 2 Jemundo. Tapi kalau mau izin resminya, kalau ada acara yang lebih besar bisa di Balai Desa Jemundo, Jalan Sawung Galing 3 nomor 53. Baik. Terima kasih ya untuk Ibu Wiwin dan Ibu Siti Amanah atas Sama-sama. penjelasannya yang sangat bermanfaat Sama-sama, Mas sekali. Wafi. Iya. Demikian episode Obsesi dengan tema memberdayakan Asman Toga untuk Indonesia Sehat di tengah pandemi COVID-19. Saya Anwaruddin Al-Wafi pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.